Izin bertanya, Pak. Oh Eh, ya, Tadi yang angsuran PPh 25 di tahun berjalan kalau diterbitin SKP untuk tahun pajak yang lalu, itu kan berubah ya Pak angsurannya. Kalau misalnya SKP-nya 2 tahun sebelumnya ada perubahan di angsurannya juga nggak ya Pak? kalau 2 tahun sebelumnya enggak. Yang kita jadikan dasar kan hanya data tahun sebelumnya kan, PPh badan tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya, misalnya tahun 2019 nih, yang misalnya kita bicara tahun 2020 lah. Tahun 2020 ini kan di SPT tahunannya kita menggunakan dasar penghasilan tahun 2020 untuk menghitung PPh 25 yang dibayar tahun 2021. Ya. Kemudian tahun 2020, di tahun 2021 ini, atas PPh badan tahun 2020 dilakukan pemeriksaan dan juga SKP. Maka kita wajib menghitung ulang tuh PPh 25 tahun 2021 gimana. Karena selama ini kan PPh 25 tahun 2021 dihitung berdasarkan data SPT tahunan 2020 yang kemudian ternyata dikoreksi oleh SKP. Jadi kita harus lakukan koreksi ulang untuk PPh 25. Nah, kalau kejadiannya di tahun 2021 ini, yang diperiksa juga bukan hanya tahun 2020, tapi tahun 2029, tahun 2021 diperiksa. Terbit SKP juga, gitu ya. Terbit SKP, maka itu nggak akan berakibat kepada PPh 25 tahun 2021. Sudah selesai. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya. Yang lain? Oke. Baik, saya lanjutkan ya kalau nggak ada yang lain. Tadi kita sampai di ini ya, berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, Wipin beroleh penghasilan tidak teratur. Ya, ini kondisi ceteris paribus. Nah, mungkin teman-teman sering dengar juga ya, ceteris paribus. Jadi dalam ilmu ekonomi ini adalah kondisi yang selalu dipakai, ceteris paribus. Apa-apa ceteris paribus, apa-apa ceteris paribus. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengontrol kondisi-kondisi di luar yang kita sudah tetapkan. Ya, bagaimana ilmu ekonomi itu bisa diaplikasikan, ya harus ada kondisi-kondisi yang kita anggap akan terjadi seperti itu. Atau kita harus berasumsi bahwa kondisinya akan sedemikian, sehingga nanti skenario yang kita bangun bisa berjalan. Ya. Demikian juga untuk PPh 25 ini. PPh 25 ini juga menganut prinsip yang sama, ya, ceteris paribus. Jadi kita berasumsi bahwa penghasilannya akan stabil ya, tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kalau ada penghasilan yang di tahun sebelumnya itu merupakan penghasilan yang tidak teratur, bersifat insidental, maka kita harus keluarkan. Karena kita berasumsi bahwa itu tidak akan terjadi lagi di tahun 2021 misalnya, atau di tahun berikutnya. Jadi untuk penghasilan-penghasilan yang tidak teratur kita harus keluarkan. Maka di sini kita harus bisa memilah ya, mana yang teratur, mana yang tidak teratur. Gampang sih. Kalau yang tidak teratur, ya penghasilan-penghasilan yang di luar bisnis utamanya, core bisnisnya. Misalnya penghasilan terkait dengan keuntungan kepada harta. Itu kan kalau kita pernah baru itu masuk penghasilan buat usaha ya. Kemudian penghasilan keuntungan risiko. Ya, ini juga masuk ke penghasilan buat usaha. Jadi mudah lah. Yang mungkin jadi masalah adalah ketika kita lupa mengeluarkan biaya penghasilan itu dari penghitungan PPh 25. Termasuk biaya-biaya ya. Biaya yang sifatnya tidak teratur pun seperti itu. Kita harus keluarkan. Ya, misalnya perusahaan mengeluarkan biaya karena kebakaran yang terjadi di tahun 2020. Maka kita harus keluarkan ya, karena kebakaran ini tidak tidak untuk diulang lagi di tahun berikutnya. Ya, maka biaya kebakaran ini sifatnya tidak teratur, kita harus keluarkan. Gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu. Tadi kita udah belum ya. Kita belum sampaikan yang ini ya. Jadi kalau ada WP yang telat menyampaikan SPT tahunan, harusnya bulan April, tapi misalnya bulan Juni ya baru lapor SPT tahunan. Maka antara bulan Mei dan bulan Juni ini bagaimana nih cara ngitungnya, gitu ya, cara menentukan PPh 25-nya berapa. Ini diatur juga ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya.
Kemudian WP menentukan sendiri sesuai tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebagai kebetulan. Nah ini kalau itu kebetulan, kemudian pembetulan ini mengakibatkan pajak, artinya penghasilan pajak yang besar. Ya, dan kena pajak perubahan kena pajak itu berasal dari penghasilan yang sudah teratur, makanya akan berakibat juga PPh ini. Nah, kemudian WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Ya. Kalau WP ada penundaan penyampaian tahunan, bagaimana PPh ini? Nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Ya, ini yang disebut dengan dinamisasi. Nah, dalam praktek yang terjadi diskusi banyak justru di bawahnya ya, yang warna orange, yaitu terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP. Ini yang disebut dengan dinamisasi PPh pasal 25. Ada tendensi dari petugas pajak untuk meningkatkan ya angsuran PPh 25 WP ya. Karena ada informasi atau ada analis yang menyebutkan bahwa di tahun berjalan usaha WP ini booming. Kalau usaha WP booming, maka ada hak ya, untuk si petugas pajak untuk meminta agar si WP naikkan angsuran PPh 25. Ada hak untuk itu. Nah, namanya hak bisa diberikan, bisa tidak, gitu ya. WP pun bisa menolak, oh nggak mau saya naikin PPh 25 saya gitu ya. Kenapa? Karena nggak benar gitu, saya booming biasa aja saya. Jadi gitu. Tapi menurut penilaian petugas pajak itu booming. Kalau misalnya WP juga bahwa apa namanya usahanya booming dan memang nggak bisa membantah lagi, semua ya, menjadi pengetahuan bersama lah, misalnya apa ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini apa namanya penyediaan platform belajar daring. Nah, itu kan sebelum ada pandemi biasa aja ya, setelah pandemi itu naik ke mereka. Nah, ini kan akibatnya petugas bisa menyimpulkan bahwa di tahun ini perusahaan ini akan dapat profit yang jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya ini. Maka ini menjadi dasar petugas pajak untuk meminta agar PPh dinaikkan. Kemudian WP nggak bisa mengelak, ya memang di tahun ini saya booming ya karena semua sekolah online termasuk STAN gitu ya. Kemudian semua apalagi untuk yang tingkat sekolah dasar gitu yang masih banyak butuh bantuan sehingga apa namanya pembelajaran online menggunakan aplikasi itu menjadi sangat penting ya seperti gitu menjadi sangat penting dan banyak digunakan profitnya ini nggak bisa mengelak. Nah kalau nggak bisa mengelak berarti apakah wajib menuruti? Nah tentu ya ada poin juga karena kan ini sifatnya angsuran ya angsuran PPh 25 atau kalau nggak dibayar sekarang nanti akan dibayar di akhir tahun gitu ya. Nah, itu yang di situ ya. Atau sebaliknya ya, WP merasa bahwa usahanya rugi. Nah, kalau dengan ada pandemi ini, bioskop tutup, perusahaan-perusahaan bioskop itu pasti setuju ya bahwa omsetnya akan lebih bebas di tahun 2021. Ya, tahun 2020 kemarin ya. Kemudian tahun 2019 kan masih booming itu masih tinggi ya kalau tahun 2021 kan tahun 2020 juga sudah mulai turun ya. Kalau tahun 2020 kan tahun 2019 dia masih booming tinggi ya. Nah, padahal penghitungan PPh 25 tahun 2020 menggunakan asumsi bahwa tahun 2019 itu akan sama, tahun 2020 akan sama dengan tahun 2019. Ternyata beda banget. Nah, kemudian BP minta agar dikurangi PPh 25. Nah, di situ petugas pajak juga punya hak untuk menolak. Nah, meskipun petugas pajak juga sepakat sebenarnya ini ya, ini rugi sih pasti ya. Tapi kalau saya setujui nanti yang tadinya bayar PPh 25 misalnya sebulan, misalnya 50 juta, jadi 0 misalnya, itu nggak ada pemasukan ke negara ya. Nah, bisa saja itu dijadikan alasan. Nah, jadi ini yang terjadi diskusi banyak di poin ke berapa nih? 6 ya. Oke, poin ke-6 ini yang warna orange ya. Terkait dengan dinamisasi PPh pasal 25. Oke. Nah, kemudian tadi udah saya singgung sih, penghasilan tidak teratur ini harus kita keluarkan. Termasuk di dalamnya juga beban ya, enggak cuma penghasilan. Beban tidak teratur ini juga kita harus keluarkan. Kemudian untuk PPh pasal 25 bagi WP baru, WP yang baru berdiri.
Nah, kita menggunakan dasar penghasilan setahun. Penghasilan setahun berapa? Kita kalikan 12, kita anggap itu sebagai penghasilan sebulan, kita setahun kan, kita kalikan 12, kita anggap penghasilan itu sebagai penghasilan setahun. Nah, kemudian kita hitung PPh 25-nya berdasarkan penghasilan tersebut. Oke ya, penghitungan angsuran PPh untuk tahun berjalan sehubungan dengan penyusunan tarif PPh bayaran. Dengan adanya undang-undang cipta kerja, tarif PPh bayaran kan turun ya, yang tadinya 25%, mulai tahun 2020 turun ya jadi 20%. Tahun 2021 20%, tahun 2020 nanti akan settle di 20%. Ya, demikian juga untuk perusahaan yang TBK. Yang TBK seperti itu, awalnya 20%, kemudian turun di tahun 2020, 2021 menjadi 7%, kemudian nanti akan 19%, kemudian nanti akan settle, akan menghuni ya dengan tarif yang 7 atau satu tahun itu di tarif 17%. Mulai tahun depan, tahun 2022. Oke, ya kita akan coba langsung ke ini ya, kasusnya. Dasarnya angsuran PPh 25. Itu kan pajak 20 untuk tahun pajak 2020, wajib pajak umum dan wajib pajak laporan keuangan berkala menggunakan tarif baru. Mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019. Masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan 2019 akan bulan April ya. Jadi mulai bulan April penggunaan tarif yang dipakai untuk kategori 5 sudah menggunakan tarif 7%. Ini dilakukan sejak bulan April ya 2020. Nah, untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender Januari dan Desember, tahun pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai masa pajak April tahun 2020. Ya, ini saya tunjukkan. Nah, untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender, misal April sampai dengan Maret, tahun 2020 menggunakan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan 2017. Jadi misalnya ini bulan tahun bukunya April Maret, berarti batas hari penyampaian SPT tahunan tambah 4 ya, April, Mei, Juni, Juli. Jadi mulai bulan Juli sudah menggunakan tarif tarif yang baru ya, pasal 17 yang baru, yaitu 20%. Ya, ya saya balik lagi sini deh, memastikan bahwa enggak keliru ya dengan tarifnya. Jadi untuk 2% ini berlaku untuk tahun ini, 2% mulai tahun 2022. Ini badan umum ya, badan umumnya. Itu yang omsetnya di atas 50 miliar ya. Kalau omsetnya kurang dari 50 miliar, maka berlaku ketentuan setengahnya ya, 50%. Kalau misalnya di bawah 50 miliar, nggak pakai ini tentunya, tapi pakai 50%, 50% kali yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian untuk perusahaan go public atau perusahaan yang terdaftar di bursa efek, tarifnya lebih rendah, 19%, sebelumnya 2% ya, 2% di tahun 2021 dan 10% tahun 2022. Oke, nah ini 50% kali ini. Oke. Ya, kita akan coba lihat di sini. Yang pertama, untuk BP umum. Menyampaikan SPT tahunan PPh sebelum batas waktu. Di sini SPT tahunan 2019 disampaikan 28 Maret tahun 2020. Ya, ini berarti sebelum April ya. Nah, ini aman ya kalau ini ya. Tahun 2019 bulan Desember baru PPh 80 juta. Dia baru menyampaikan SPT tahunan bulan Maret ya. Jadi untuk bulan Januari Februari masih sama dengan bulan Desember. Kemudian di bulan Maret dia akan menyampaikan SPT tahunan ya, menyampaikan SPT tahunan. SPT tahunan dengan data seperti ini ya, penghasilan itu seperti ini, 6,6 miliar, masih kurang 6 miliar, dan ini kita sudah menggunakan penghitungan berdasarkan SPT tahunan.
Ya, tidak lagi sama dengan bulan Desember, tapi sudah menggunakan dasar SPT tahunan. Ya, ini SPT tahunannya seperti ini ya. PPh terutang 1,27 M, tarifnya masih 20% ya teman-teman ya, karena masih satu. 20%. Dari pajak 5 juta, ini terima aja ya, ambil contoh ya. Mendasar angsuran PPh 25 1,2 M, 1 juta. Ya, ini untuk bulan Maret. Nah, bulan April dan Desember kita sudah berubah dengan tarif yang baru 20%. Maka di sini kita ubah perhitungannya jadi seperti ini. Tarifnya sekarang jadi 20%. Yang lainnya sama persis. Maka bulan April dan Desember PPh 20-nya menjadi 87,2. Oke. Ya. Ini contoh yang pertama nih, contoh yang umum ya. Berikutnya ketika WP menyampaikan SPT tahunnya melewati batas waktu. Kalau tadi kan sebelum batas waktu ya. Kalau sekarang kita lihat untuk yang melewati batas waktu. Ini contoh SPT tahun 2019 disampaikannya 10 Juni tahun 2020. Desember, oh ya, kalender di sini jangan diperhatikan ya. Ini hanya template ya. Template dari suatu slide. Oke ya. Jadi saya pakai lagi di sini. Desember tahun 2019 juta, sehingga untuk masa Januari sampai dengan masa ini kan belum ada SPT tahunan yang masuk ya. Kita masih menggunakan jumlah yang sama di bulan Desember tahun 2019 juta. Nah, bulan April sampai dengan Desember, ya, April sampai Desember ini kan, kenapa April? Karena April ini kan dibuat sudah berlaku tarif 7% ya. Sudah berlaku tarif 7%. Nah, angsuran untuk bulan April sampai Desember seperti ini. Ini SPT-nya baru masuk bulan Juni ya. Penghasilan bruto 4 miliar, kemudian penghasilan itu 2 miliar, penghasilan pajak 2 miliar, PPh terutang tadi 20% kali 5%. Ini karena jumlahnya tidak melebihi 50 miliar ya, jadi pakai 5% kali ini. Daripada 10 juta, besar angsuran PPh 25, 10 juta, angsuran PPh 25, 17,5. Ya, 17 juta 500 juta. Oke, jadi ini untuk bulan April 9. Nah, ini kan. Untuk masa April 2020 dan Mei 2020 telah disesuaikan PPh masing-masing 2 juta. Sebenarnya ya, 2 juta. Dan masih dilunasi kekurangan bayar 2 juta. Jadi bulan April sama Desember hanya menambah ya 2,5 juta. Ini bayar berdasarkan apa namanya jumlah Desember 2019 jadi tambah 2,5 juta masing-masing bulan. Kemudian di bulan Juni sampai dengan Desember sudah menggunakan yang 17,5. Oke, ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi semisal nih, ini kan WP udah bayar nih 15 juta nih di bulan April. Nah, nanti kalau misalkan dia kan kurang bayar tuh, berarti nanti kalau diperiksa di bulan Juni, nanti dia akan terbit STP ya Pak? Atas kurang bayar 2,5 jutanya nih, atau gimana? Oke, jadi ini kan ini kasusnya adalah si WP ini kan telat menyampaikan SPT bulan Juni ya. Nah, berawal dari saya untuk menjawab itu saya akan lihat dulu asumsinya bahwa kalau WP ini menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Kalau SPT tahunan disampaikan tepat waktu, misalnya pada bulan April ya. Kalau terjadi bulan April menyampaikan SPT, ini kan semuanya smooth aja ya. Nanti tidak akan ada yang di atas nih ya. Tidak akan ada perubahannya. Nah, yang di sini ini kan WP menyampaikan SPT tahun 2019-nya telat tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni sehingga di sini penghitungannya menjadi kurang ya, menjadi kurang 2,5 juta. Ini pun sudah menggunakan tarif yang baru. Padahal sudah menggunakan tarif yang baru ya. Kalau yang 2019 ini kan pakai tarif yang lama, tarif yang 25%. Ini tarif 20%, sedangkan yang bawah nih
yang mulai bulan April ya, ini sudah menggunakan tarif 2%. Ini pun ternyata masih kurang, harusnya 17,5 tapi dibayar 15 juta. Sehingga masih kurang dong ya, 2,5 juta. Nah, kurangnya ini ya tetap di STP ya. Benar ya, nanti akan tetap di STP. Atas 2,5 juta ini tetap harus di STP. Kenapa di STP? Karena satu ya, ini sudah menggunakan apa namanya dasar Desember tahun sebelumnya. Padahal Desember tahun sebelumnya omsetnya tentunya lebih kecil ya, lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Karena kita di bulan lebih kecil tahun sekarang ya. Karena tahun sekarang kita menggunakan tarif yang lebih rendah, ini pun ternyata masih lebih besar PPh 25-nya. Nah, jadi 17,5 ya. Nah, jadi atas kekurangan bulan April dan bulan Mei ya 2,5 juta ini tetap akan di STP ya gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Juan ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman ini udah azan nih. Udah azan belum sih, Mas? Saya tunggu ya. Biar kita pastikan saja 12.01. Kita lanjutkan sampai 12.05 ya. Setelah itu nanti kita break 10 menit ya. Oke. Ya. Jadi kita breaknya total 15 menit ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Dalam hal PNBP menyampaikan perpanjangan ya, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Nah, ini yang biasa kita gunakan SPT 1771 di bawah, di belakangnya ada Y. Nah, ini pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan disampaikan tanggal 30 April, kemudian SPT tahunan disampaikan tanggal 2 Juli. Memang perpanjangan ini maksimal 2 bulan ya. Maksimal 2 bulan. Oke, masa pajak Desember 2019 50 juta, kemudian Januari sampai dengan Maret ini dibayar 50 juta ya, dibayar 50 juta sama ya dengan Desember. Dengan bulan April menyampaikan SPT sementara ya, ya seperti ini SPT sementaranya. Ya. Tarifnya udah pakai 2%, 67.053.000. Ini bayar 2.000-nya. Kemudian bulan April bulan April sih, bulan Juni menyampaikan SPT aslinya seperti ini. SPT aslinya seperti ini. Ternyata berbeda ya, berbeda kredit brutonya yang tadinya di penghasilan pajaknya yang tadinya cuma 4 juta ternyata yang benar sampai 6 juta. Akibatnya PPh 25-nya juga beda, 100 juta aslinya 60 juta. Nah, di sini ini kan harusnya mulai dibayar bulan April ya, April, Mei, Juni ya, sampai Desember bahkan 1 juta. Nah, ini kan April udah dibayar ya 60 juta, jadi ada kekurangan 30 juta. Nah, apakah ini di STP? Nah, ini jelas di STP ya. Jadi bulan April, Mei, dan Juni akan dilakukan STP juga. Ya, atas kekurangan sebesar 32,9 juta. Oke. Ya. Oke, sampai di sini mau ditanyakan? Oke, aman ya. Ya. Nah, kemudian kalau diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu, nah, kita juga di sini juga sebelumnya. Kita akan lihat lagi. Jadi ini awalnya SPT tahun 2019 seperti ini. Ya. Penghasilan pajak 6 miliar, PPh utang harus 6 miliar, dan pajak 2 juta. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ya, terbit SKP penghasilan pajak 8 miliar, kemudian PPh utang 2 miliar, dan pajak turun 1 juta. Ini terjadi di bulan Agustus nih, SPT-nya bulan. Maka di bulan September sampai Desember kita harus hitung ulang dengan dasar SKP ini di sini. Bukan pajak 8 miliar, pajak utang 12 juta, dari pajak 160 juta, pajak anak lupa 25 1,6 M, kemudian angka lupa 25-nya 1,3 juta.
Nah, jadi untuk bulan sampai Desember 170 juta. Oke. Sementara untuk bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, ya ini nggak ada perubahan ya, nggak usah ditelakat, nggak ada perbedaan sama sekali. Kita tetap pakai yang semula untuk Januari sampai dengan. Oke, ya. Baik teman-teman, kita break dulu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang mau sholat zuhur. Nah, oke, nanti kita mulai lagi jam 12:10. Ya, kita dulu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ya. Ya, kita sampai sini tadi. Kita akan lanjutkan ke yang berikutnya ya. Ini adalah untuk wajib pajak bank ya. Nah, wajib pajak bank ini sebelumnya memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan secara setiap 3 bulan sekali. Nah, kemudian April, Mei, Juni, Juli, September, dan seterusnya ya. Jadi kuartalan ya, kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia masih, nah sekarang ya, sekarang aturannya udah berubah ya. Mereka sama wajib pajak bank ini dan juga lembaga keuangan yang lain, nggak cuma bank ya, termasuk juga adalah pensiun, asuransi, finance, kemudian microfinance seperti operasional pinjam juga ada kewajiban untuk setiap bulan sekali melaporkan laporan keuangannya kepada OJK. Nah, kita akan melihat untuk yang sebelum menjadi bulanan ya. Oke, ini bulan April nih, laporan di bulan April. Nah, jadi ini tribulanan ya, sorry ya, tribulanan Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan sekali. Nah, maaf saya tutup dulu ya. Penghasilan itu sejak awal tahun sampai dengan masa pajak yang dilaporkan, 4,6 ya. Ini pelaporan bulan April ya, jadi 4 bulan ya. Jadi tribulanan ya, bukan quarter ya, tribulanan. Kemudian PPh 25 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa April ya, 90 juta. Angsuran PPh 25 yang seharusnya berutang sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelumnya 75 juta. Oke, ini sampai dengan masa Maret berarti ya, 75 juta. Nah, masa ya sampai masa Maret. Nah, angsuran PPh 25 sesuai penghitungan mulai masa pajak April. Nah, seterusnya maka seperti ini ya. Penghasilan itu sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Ini dari Januari sampai dengan April, penghasilan netonya 4,6 miliar. Ini. Ya, 4,6 miliar ini. Kemudian mengenai kerugian 1,5 M. Penghasilan kena pajak dikurangi aja ya, tinggal 3,1. PPh terutang tarif 20%, 0,3 juta. Ini dapatnya. PPh 25 ya, PPh 25 dari masa awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. PPh 25 dari Januari sampai dengan Maret berarti ya, 50 juta. Angsuran PPh 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilaporkan. Ini dua-dua ya. Ini yang 25 ini yang di bawah, maaf. 25 ini dari masa Januari sampai dengan masa pajak Maret ya, 5 juta. Sehingga di sini ada kekurangannya 682 minus 250 minus 75 yang dan 375. Nah, 375 ini adalah angsuran yang harus dibayar ya. Angsuran yang harus dibayar untuk masa jadi masa April, kemudian Mei, Juni, dan ya Juli kan dia lapor lagi ya. Mei, Juni, Juli, Agustus ya, Juli,
baru lapor lagi. Berarti ini Juni, ini Juli. Jadi ini untuk bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Ya, ini nilai PPh 25 segini. Oke, ya. Ya, itu yang wajib pajak bank. Kemudian untuk perusahaan TBK ya, masuk perusahaan dan wajib pajak lainnya. Ini contohnya masa pajak Desember 2019, 7 juta, kemudian Januari sampai dengan Maret ya, masing-masing 7 juta, dan April sampai dengan Juni masing-masing 7 juta. Nah, perhitungannya seperti ini. Sama dengan biasanya angsuran PPh 25 masa pajak terakhir tahun sebelumnya. 7 juta. Kemudian masa pajak April kan lapor di bulan 1 ya, bulan 1. Januari sampai dengan April. Datanya seperti ini ya. Penghasilan itu sejak awal tahun sampai dengan dilaporkan, berarti ini dari Januari sampai dengan April ya. Sampai April. Oke, kemudian kondisi kerugian yang bisa dipakai di tahun 2020 ya, 1,7 M, yang kena pajak 400 juta, PPh utang. Jangan lupa ini adalah perusahaan masuk bursa ya, 6 juta, kemudian PPh 22 dan 23 sejak awal tahun pajak yang dilaporkan, sambil masa pajak yang dilaporkan belum sini, terima aja, ini nggak ada data sebelumnya, langsung baru ini, terima aja kita. Kemudian PPh 25 yang sudah dibayar ini ya, 7 juta ini selama 3 bulan, 7 kali 3, 21. Sehingga angsuran yang masih dibayar adalah 30 juta. Nah, angsuran ini digunakan untuk masa April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Nah, kenapa nggak ada Juni? Triwulan 1 kan ini jatuh Januari, Februari, Maret, April ya. April. Ya. Nah, April ini sudah menggunakan ini yang baru ya. Apa namanya? Angsuran yang baru 10 juta. Oh ya. Ya logikanya seperti itu ya. Jadi masa pelaporan itu menggunakan PPh 25 yang berdasarkan laporan keuangan terakhir. Ya, jadi saya koreksi yang di atas ya. Ini saya hapus dulu kali ya. Atau nggak ada hapus nggak apa-apa, tapi saya kembali aja. Oke, in color karena ya. Jadi Julinya nggak pakai ya. Jadi untuk masa April, Mei, dan Juni aja. Julinya nanti udah pakai laporan keuangan yang terbaru yang diterbitkan di bulan Juli. Ya, sama dengan yang barusan kita bahas nih untuk bursa. Bursa ini 10 juta ini dipakai untuk bulan April, Mei, dan Juni. Juli nanti udah pakai penghitungan yang baru dengan laporan keuangan yang diterbitkan di bulan Juli. Ya. Oke. Kemudian untuk BUMN ya, BUMD selain bank, BP masuk bursa dan BP lainnya. Ya, ini kita lihat bahwa bulan Desember PPh 25 7 juta, bulan Januari sampai Maret 100 juta dengan perhitungan seperti ini. Ya. Oke, jadi di sini tarifnya masih menggunakan tarif 25% ya, teman-teman. 25%. Karena belum ada kewajiban pakai tarif 20% sampai bulan Maret. Ya. Penghasilan itu 5 miliar, kemudian penghasilan pajak 5 miliar, kemudian PPh terutang 1,25 M, PPh 1 juta, angsuran dasar angsuran PPh 1,2, angsuran PPh 25 100 juta. Nah, ini dokumen yang digunakan oleh RKAP teman-teman. Maaf, ini harusnya saya nyoretin ini RKAP. Nah, RKAP ini adalah dokumen proyeksi laba rugi fiskal ya, yang sudah menjadi dokumen resmi ya, yang disetujui oleh komisarisnya, tentunya oleh direksinya, gitu ya. Jadi pakainya adalah RKAP. Maka dari sini kita tahu bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya antara perhitungan bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan. Semuanya menggunakan angka yang sama, yaitu
ya, di mana penghasilan nettonya 5 miliar. Yang membedakan adalah tarifnya. Tarif mulai bulan April menggunakan tarif 2%, dengan tarif sebelumnya menggunakan tarif 2%. Dasar yang dipakai adalah dasar yang sama, yaitu laporan keuangan yang ada di RKAP, itu laporan fiskal. Jadi ya, laporan fiskal yang turun di RKAP. Ini untuk apa? Untuk keuangan BUMD. Selain bank ya, berarti di sini ada apa, Telkom, gitu ya. Kemudian ada apa lagi yang terkenal ya, Pertamina, ya. Dan dia jangan disebut ya, harga rugi ya, jadi nggak bayarin, nggak bayar PPh 25 ya. Kemudian PT Bursa dan PT lainnya ya. Selain dari bursa ya, selain dari bursa. Ya, bursa kan tadi udah kita ini ya, kita udah sebutnya. BUMN nih, misalnya ada lagi Antam, ya, Antam. Ya, mereka dasarnya adalah RKAP. Oke, ya. Pak, izin tanya Pak. Oke. Ya. Kalau misalnya WP yang masuk bursa, boleh nggak Pak dia milih jadi yang masuk bursa biar tarifnya lebih kecil? Oke, baik, ya. Ya, pertanyaannya bagus juga ya. Jadi ini bisa kita kembangkan juga nih. Ada bank BRI lah misalnya ya. BRI ini kan TBK ya, atau Mandiri sama BRI sekarang nggak bisa mana. Hanya BRI ya, paling top sekarang untuk bank BUMN ya. Misalnya BRI nih, BRI kan masuk perusahaan bursa, kemudian dia BUMN. Nah, tarifnya yang mana? Jadi tarifnya pakai yang bursa dong ya, tarif yang bursa. Yang 19%, yang meskipun dia BUMN. Nah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan pelaporannya. Apakah dia pelaporannya bulanan, ya, atau karena di satu sisi sebagai bank ya, atau laporannya tribulanan karena statusnya dia sebagai perusahaan TBK. Kalau perusahaan TBK kan 3 bulanan ya, atau 4 bulan ya. Sorry, 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, April ya. April baru buat, kemudian Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus baru buat. Kalau nggak salah 4 bulanan. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Sebenarnya 4 bulan atau 3 bulanan. Nah, kalau untuk kasus ini, maka bank itu akan tunduk kepada aturan bahwa itu posisinya sebagai bank, bukan posisinya sebagai perusahaan masuk bursa. Sehingga untuk keperluan penyampaian laporan keuangan berkala, dia bulanan, tidak 4 bulanan. Tapi untuk keperluan tarif, dia tunduk pada aturan yang TBK, karena dia bursa kan. Nah, dia menggunakan tarif yang 19%, tapi total 20%. Begitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada nggak yang pakai itu BUMN bank? Nggak ada sih ya kemarin ya. Saya lihat nih di kelompoknya. Terusnya kalau yang individu saya belum cek semuanya, tapi kemarin saya belum menemukan yang bank. Saya nggak tahu di kelas sekolah ada yang pakai bank atau enggak, tapi saya belum menemukan kemarin yang buat individu ada yang pakai bank. Gitu ya. Makasih Pak. Oke. Ya. Yang lain? Oke, baik. Berikutnya kita masuk ke yang bank ya. Wajib pajak memiliki kewajiban laporan keuangan bank, di mana sekarang ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya secara bulanan. Oh ya, sorry, yang bursa ini 3 bulanan ya. Oke, yang bursa 3 bulanan. Tadi yang 4 bulanan. 4 bulanan tadi. Oh ya, yang bank sebelumnya ya. Bank sebelumnya 4 bulanan. Bank aturan terbaru yang bursa ini juga di sini di bulan 1 4 bulan ya. 4 bulan berarti Januari, Maret, April ya. Nah, kalau yang di bawah ini kita lihat untuk yang 3 bulan. Tapi whatever itu ya, kita lihat apakah ini firm ya. Kalau yang bank ini firm ada aturannya. Bank ini sekarang udah jadi bulanan. Nah, kalau yang bursa ini kan di sini ambil contohnya 3 bulan laporannya Januari, Maret. Kalau yang sebelumnya di atas Januari dan April. Ya, mungkin nanti bisa cek lah. Sebenarnya yang terbaru sekarang mereka sudah ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang bank di mana udah memakai aturan yang baru, yaitu laporan keuangannya sifatnya bulanan.
Di sini ada penghasilan neto. Januari 1 miliar, Februari naik 2,1, Maret 1,9, April naik 4,6. Kemudian PPh 22 ya, 25 juta, 5 juta, 1 juta, 10 juta. Nah, data laba rugi wajib pajak komunitas, perhitungan PPh 25 ya, 10 juta. Karena ini laporan keuangannya bulanan, maka PPh 25-nya juga akan berdasarkan laporan keuangan yang bulanan tadi. Jadi nggak bisa setahun 2012 udah nggak zaman. Makanya laporan keuangan yang sifatnya adalah bulanan tadi. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Penghasilan itu 1 miliar. Di sini ya, saya kasih warna merah aja lebih kelihatan. 1 miliar, kemudian PPh utang kali 20%. Juta ya. Oke. Ini pakainya tarifnya 20% semua ya. Jadi kita asumsikan tidak ada dengan sekitar jadi semua tarifnya 20%. Dikurangi PPh 22 juta, kemudian PPh 25 tahun sebelumnya nggak ada, maka angsuran PPh 25 tahun 20x 1 bulan Januari 220 juta. Ya, ini angsuran bulan Januari segini 220 juta. Wah, gede juga ya. Oke. Kemudian di bulan Februari omset bulan Februari ini laporan keuangannya berbunyi penghasilan netonya 2,1 M. Kita hitung PPh terutama 410 juta, kemudian PPh 22-nya 5 juta, dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dibayar. PPh 25 yang dibayar di bulan Januari 220 juta. Jadi di sini kita sebagai pengurang, nah menghasilkan angka 220 juta. Oke. Ya, ini di bulan Februari bayarnya 220 juta lagi. Jadi udah ada pembayaran PPh 25 dua kali ya, di bulan Januari 25, atau Februari juga sama 25. Sekarang kita masuk bulan Maret. Bulan Maret penghasilan netonya 1,9, hebat utangnya kali 20% ya, 45 juta, PPh 22 100 juta di soal. Cuma PPh 25 udah dibayar, ada dua nih ya, 25 di bulan Januari dan 25 di bulan Februari, sehingga totalnya 49 juta. Nah di sini PPh utang 475, sedangkan kredit pajaknya sudah berapa nih? 550. Jadi itu besar kredit pajaknya. Jadi di sini nggak ada angsuran, 0. Terakhir di bulan April penghasilan netonya 4,6, PPh terutangnya dikalikan 20% sekian, PPh 22-nya ada 1 juta, dan PPh 22 yang udah dibayar nih, udah dibayar kan bulan Maret 0, bulan Februari 25, bulan Januari 25 ya, totalnya 450. Nah ini masih ada sisa nih, PPh terutang 1,15, PPh 22 dan PPh 25-nya hanya sekitar 750, maka ada PPh 25 sebesar 41 juta. Nah, jadi kita bisa dengan adanya aturan bank itu menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, di sini PPh 25-nya sangat real time ya. Artinya ini benar-benar atas penghasilan di bulan tersebut. Penghasilan bulan tersebut berapa, kredit pajaknya berapa, itu yang dibayar. Jadi soal pembayaran PPh 25-nya itu berdasarkan omset di bulan tersebut. Nah, tentunya ini tidak akan final, ya. Nanti akan diulang di bulan terakhir ya, di masa terakhir. Kan bulan Desember kan pas bikin laporan SPP tahunan akan diulang. Berapa total penghasilan tahun, berapa PPh 25. Nah, tetapi AR atau ya AR mengawasi bank ini dengan cara membuat kertas kerja seperti ini. Jadi akan sangat bervariasi di PPh 25-nya tiap bulan. Bayangkan di sini Januari 25, Februari 25, Maret tiba-tiba 0. Apakah kita harus STP? Ya enggak, ya. Karena biasa perhitungan kita memang nggak bisa bayar. Kemudian April 450, 450 tiba-tiba naik seperti itu. Ya, itu memang sangat dinamis ya untuk PP, untuk bank ya, yang ada kewajiban lapor setiap bulan. Nah, kemudian kita ambil contoh untuk perusahaan masuk bursa yang prinsipnya sama dengan yang A ya, yang B juga seperti itu ya. Biasanya di sini dibuat untuk 3 bulan sekali. Jadi ini datanya penghasilan neto 2,1 M, kemudian di yang kedua April Juni 4,7 M, di September 30 M. PPh 22 dan 3 masing-masing 5 juta, 110 juta, dan 20 juta. Nah, kemudian penghasilan neto ini
apa namanya, kita masukkan sebagai dasar, dikalikan PPh terutang ya, 2%, kemudian dibagi PPh 25 dan 23 ya, 10 juta, dan PPh 25 yang dibayar 10 juta, sehingga angsuran yang harus dibayar pas 1 juta, bedanya nanti ini kita bagi dengan 3 ya. Kita bagi 3, ketemu 150 juta. Oke, ini adalah angsuran untuk masa Januari sampai Maret. Kemudian untuk masa April sampai dengan Juni, ya penghasilan netonya 4,7. Ya, kemudian PPh terutangnya 20% 1.100.000 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh 22 dan PPh 23 ya. Sesuai dengan soal tadi ya, 105 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan PPh yang dibayar. PPh yang dibayar kan ini ya, 40 juta ya. Sehingga Anda yang masih harus bayar 40 juta, kita bagi 3. Karena ini masa untuk 3 bulan ya, April, Mei, Juni, yaitu 200 juta. Kemudian untuk bulan Juli sampai September ya, Juli September penghasilan netonya 3,2, PPh netonya kali 25% ya, 40 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh 22 dan 23 2 juta. Kemudian dikurangi dengan PPh 25 bayar. Itu apa? 50 kali 3 ditambah ini ya 200 juta dikali 3. Ketemu 1.050 juta. Nah, ini udah melebihi ya, udah melebihi PPh yang terutang. Jadi nggak ada pembayaran. Bulan Juli sampai September nggak ada pembayaran. Nah, nanti bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember, hal yang sama berlaku seperti ini. Jadi di sini AR perlu pengawasan yang beda dengan BPP yang lain, di mana ya tadi sama dengan yang bank, nanti bulan Juli sampai September akan 0 bayar Oktober. Dan itu bukan berarti harus di SPP, karena menurut perhitungan yang berlaku memang nggak perlu bayar. Nanti tinggal kita lihat di bulan Oktober sampai Desember gimana pencatuan. Oke ya. Oke, sampai di sini yang mau tanyakan. Baik, kita lanjut ke kerja ya. Oke, kertas kerja penelitian pengawasan wajib pajak. Saya coba akan pakai Excel-nya aja ya. Excel-nya di ruang. Ya, teman-teman udah dapat ya di LMS, pakai ini aja. Oke, jadi ini adalah kertas kerja penelitian yang dipakai oleh AR dan juga oleh analis pajak dan juga oleh petugas pemeriksa. Ketika akan melakukan penelitian, apa yang dilakukan, apakah yang disampaikan itu benar? Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, ke depan ini akan menjadi dokumen elektronik ya, jadi semua udah di sistem, tinggal angka-angkanya sendiri yang akan muncul. Jadi semuanya ada sistemnya. Sekarang belum ya, belum ada sekarang belum. Yang pertama perkiraan potensi PPh pasal 2029. Ini adalah penjembrengan, penjabaran dari SPT tahunan PPh badan. Ini kalau kita ngambil strukturnya, pertama penghasilan komersial dalam negeri, usaha, HPP, biaya usaha lainnya, sampai dengan penghasilan neto. Ya, sampai dengan jumlah ini adalah mengikuti struktur di SPT tahunan. Ada penghasilan neto komersial luar negeri, ada jumlah penghasilan neto komersil ya, digabung, kemudian penghasilan merupakan pajak, kemudian ada koreksi fiskal di sini, koreksi fiskal, kombinasi kerugian fiskal. Nah, kalau ini sudah masuk ke lampiran untuk ini ada penghasilan untuk kombinasi kerugian, penghasilan kena pajak, utang, pajak, ya. Ini ada confirm SPT, berarti berdasarkan data SPT-nya, kemudian confirm analis ini berdasarkan penghitungan analis seperti apa, kemudian investasi berapa dan ada keterangan. Ya, itu adalah apa namanya yang kita bahas di kertas kerja ya, karena di kertas kerja ini kita juga tidak ada apa ya praktik atau apa untuk melakukan pengisian itu ya, nggak ada, jadi sifatnya hanya pengenalannya. Baik, oke. Ya, materinya ternyata udah habis ya. Nah, waktunya masih cukup ya. Oke, sebelum saya lanjut ke apa namanya
studi kasus yang kemarin Elang dan Niko, ada yang mau ditanyakan? Baik, kita coba ini ya, bahas ya untuk yang Elang dan Niko. Jadi di soal ini ada 2 soal sebenarnya, Elang dan Niko, dan satu lagi adalah ya sama-sama Elang dan Niko sebenarnya. Cuma yang pertama terkait dengan analisis kesebandingan, ya. Yang kedua terkait dengan menentukan apakah YP ini karakteristiknya seperti apa, terkait dengan karakteristik sebenarnya. Oke. Ya, jadi ini jawaban yang disarankan karena kan analisis transfer pricing ini sangat lekat kaitannya dengan seni ya. Jadi bukan eksak. Jadi seni bagaimana kita mempropos suatu alasan dan menyampaikan argumen kita agar jawaban itu meyakinkan. Ya, kita ambil contoh yang soal pertama ya. Identifikasi hubungan komersil dan keuangan. Jadi kita mengidentifikasi dulu hubungan antara dua pihak yang bertransaksi ini seperti apa. Dan di sini nggak ada benar salah ya, tapi kuat atau enggak argumennya. Gitu. Posisinya seperti itu. Jadi ini lebih kayak hukum ya. Dan memang seperti itu ya, kalau udah transfer pricing, ini debatable areanya sangat luas. Dan objek to debate juga, objek to discuss. Makanya kalau belajar di tingkat master gitu ya, kalau udah international taxation, kemudian udah kan transfer ini masuknya ke interpretasi, itu nanti masuknya ke, kalau di kita fakultas ya, fakultas hukum. Kalau di mereka istilahnya beda lagi ya, tapi di istilahnya beda lagi. Karena itu tidak lagi ada white and black ya, tapi di sini lebih gray. Oke, terus bagaimana kita akan fokus suatu alasan sehingga alasan kita yang diterima. Nah, maka di sini kita akan contohkan ya bagaimana menjawab suatu soal kasus terkait dengan transfer pricing. Kita diminta mengidentifikasi hubungan komersil dan mata keuangan. Di sini ada PT Elang adalah SPDN Badan Indonesia Keuangan, adalah perusahaan PT di dalam negeri yang seluruh sahamnya dimiliki oleh tax resident Jepang bernama Nikko Incorporation. Jadi semua sahamnya dimiliki 100% oleh Nikko Incorporation yang merupakan tax resident dari IP pajak Jepangnya. Nikko melakukan usaha pengembangan dan produksi barang atau instrumen ilmiah dan industri pertambangan. Jadi produksi yang dilakukan oleh Nikko Jepang adalah barang untuk keperluan tambang. Selain terlibat dalam proses penelitian dan pengembangan, Nikko adalah milik eksklusif setiap trademark, patent, know-how sebagainya. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa Nikko ini merupakan fully fledged manufacturer, karena di situ ada riset, ya. Risetnya dilakukan juga oleh Nikko. Kemudian Nikko juga punya hak atas semua aset teknologi yang ada, atas semua produk yang ada. Trademarknya, patentnya ada dimiliki semua oleh si Nikko. Ya. Nikko terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nikko melakukan keuntungan menurut Tokyo. Jadi ini terbuka di sana. Jadi kalau kita terbuka lebih gampang ya, kita akan mendapatkan data tambah. Kemudian itu yang pertama. Jadi dari paragraf 1 kita tahu bahwa Elang dan Nikko ini merupakan perusahaan yang terhubung dalam hubungan istimewa ya. Mereka ada hubungan terkait kepemilikan saham 100%. Kemudian kita tahu bahwa si Nikko adalah fledged manufacturer. Jadi manufacturer yang memiliki fungsi yang lengkap, mulai riset, development, sampai dengan pemilik merek dagang dari produk yang dijualnya. Nah, kemudian Elang memegang hak distribusi eksklusif atas semua produk Nikko di Indonesia. Oke. Jadi Elang ini merupakan satu-satunya saluran ya bagi si Nikko untuk melakukan penjualan di Indonesia. Saat ini distribusi produk dilakukan di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Elang memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan, menggunakan biaya iklan untuk memasarkan produknya di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Elang menyewa gudang berkapasitas besar di dalam percetakan. Elang menyediakan layanan purna jual
dan garansi produk berdasarkan perjanjian dengan Niko, layanan penjual Elang akan dibayarkan dengan skema cost plus 5%. Nah, dari paragraf ini kita tahu bahwa Elang ini merupakan distributor only ya, the only distributor for Niko products in Indonesia. Ya. Nah, Elang ini juga menanggung biaya pemasaran ya. Jadi marketing cost ditanggung sepenuhnya oleh si Elang. Ada marketingnya ditanggung oleh Niko yang di Jepang. Jadi setiap kali ada pemasaran, ada iklan, itu menjadi tanggung jawab si Niko. Kemudian Elang ini juga punya kapasitas gudang yang besar. Kapasitas gudang yang besar artinya Elang ini mempunyai risiko untuk produk untuk persediaan bahan dagangan. Ya, jadi artinya bukan perusahaan yang sifatnya hanya membeli barang kalau ada yang beli, nggak seperti itu. Tapi dia akan menstok jumlahnya dulu. Ya, kalau merasa dibutuhkan akan mentok jumlah yang sangat besar. Karena itu mungkin secara ekonomi lebih menguntungkan daripada mentok jumlah yang kecil. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini ada risiko barangnya rusak, atau ada risiko barangnya kadaluarsa, atau risiko barangnya ketinggalan zaman sehingga produknya turun. Jadi dia menanggung risiko itu. Ya. Kemudian Elang juga menanggung risiko layanan purna jual. Jadi meskipun dia distributor, tetapi ada after sales product, after sales service ya, after sales service juga dia menanggung. Jadi kalau ada yang rusak juga akan diganti dengan biaya yang dikeluarkan oleh Elang. Namun demikian ada skema cost plus. Jadi karena sebenarnya produknya ini kan produknya si Niko nih. Jadi Niko nih akan memberikan reimburse ya. Kalau ada misalnya yang komplain atau ada yang rusak, ada yang kembaliin akan di-reimburse dan nanti Elang akan dapat 5% dari kegiatan layanan penjualan tersebut. Nah, dari sini kelihatan bahwa Elang ini merupakan distributor, ya. Jadi distributor yang punya fungsi yang lengkap, yaitu menanggung risiko pemasaran, ya, kemudian risiko persediaan juga menanggung, gitu ya. Dan menurutnya dia merupakan distribusi eksklusif, ya. Elang memiliki jaringan koneksi yang luas di sektor industri pertambangan dan semua pegawainya selalu bersemangat mencari peluang baru. Nah, informasi ini memberikan kita insight bahwa Elang ini punya intangible asset yang besar, yaitu terkait dengan penguasaan pasar. Ya. Elang memiliki pengetahuan yang baik dalam pemasaran produknya di sepanjang pertambangan. Staf penjualannya sangat berkualitas. Bahasan. Oke, pembahasan yang barusan kita lakukan. Oke, ini terus berjalan 49 ya. Ya, kita sampai sini tadi ya. Baik, dari sini kita tahu bahwa si Elang ini perusahaan yang punya kita ya, perusahaan Indonesia. Itu kan perusahaan Jepangnya. Elang ini punya intangible asset yang baik dalam melakukan pemasaran. Yaitu dia punya penguasaan pasar yang bagus dan punya staff yang berkualifikasi. Seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan pemasaran, si Elang ini mendapat dukungan dari Niko. Jadi Niko nggak putus saja dengan menjual produknya ke Elang, tapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan bahan untuk iklan ya.
Komponen biaya usaha elang, tidak biaya penjualan, biaya iklan, dan biaya investasi. Secara didirikan, sebulan lalu, elang telah membeli seluruh persediaan Niko yang dijual di Indonesia. Oke, Niko tidak punya produk dari distributor independen dan hanya menjual produk melalui kontrol distributor. Selama 25% dari produk yang dijual elang cacat, ya, Niko belum membayar kembali e-commerce atas pengenalan elang tersebut. Jadi di sini elang juga hanya menjual produknya Niko saja. Elang nggak menjual produk yang lain. Jadi interdependensinya sangat tinggi nih antara elang dan Niko. Niko nggak bisa jualan tanpa elang, elang juga bisa jualan tanpa Niko. Ya, distributor dan produsen yang sangat sangat bergantung satu sama lain. Ya karena eksklusif ya, eksklusif. Dikunci ya. Si elang nggak bisa jualan kalau nggak pakai produknya Niko. Niko juga bisa jualan kalau nggak melalui si elang. Ya. Harga transfer ditemukan Niko secara sepihak dan elang tidak mengetahui apakah prosesnya telah sesuai dengan PKK atau tidak. Karena sebenarnya kan elang ini anak usahanya gitu ya. Elang tidak memiliki dokumen transfer pricing. Berikut data keuangan elang selama 4 tahun terakhir. Ya, tidak ada dokumen transfer pricing. Harusnya ada ya. Oh ternyata nggak ada ya, karena omsetnya selalu di bawah 50 miliar. Tapi belum tentu ya. Kemarin ingat ya di materi chapter 13, walaupun omsetnya di bawah 50 miliar, bisa jadi tetap ada kewajiban dokumen transfer pricing kalau ada beberapa hal. Jadi bisa dilihat lagi di slide itu. Oke, datanya. Pertanyaannya identifikasi hubungan komersil antara elang dan Niko dan disimpulkan faktor utama elang. Oke. Ini adalah alternatif jawaban yang disarankan. Artinya teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai tidak. Ya. Karena lagi-lagi ini bukan eksak ya, bukan kuantitatif, ini kualitatif. Jadi yang penting teman-teman bisa mengetahui poinnya apa. Ya. Oke, lihat kontraknya. Kontraknya antara dua pihak ini sangat bergantung satu sama lain. Ya. Karena yang tadi saya sebutkan, mereka nggak bisa menjalankan bisnisnya tanpa satu sama lain. Ya. Kalau satunya macet, ya misalnya tiba-tiba elang bermasalah secara hukum sehingga nggak bisa menjalankan bisnisnya, maka Niko juga akan merasakan kerugian yang besar ya karena nggak bisa jualan lagi di Indonesia. Demikian juga sebaliknya kalau misalnya Niko di Jepang nggak bisa produksi lagi, maka elang juga nggak bisa bisnis lagi karena produknya udah nggak ada. Jadi yang pertama kontak dua, kemudian VAR ya, fungsi asal dan risiko. Fungsinya elang ini menjalankan fungsi yang sangat banyak di bidang distribusi ya. Ya nanti bisa dibaca sendiri sini. Fungsinya sangat banyak, mulai dari fungsi persediaan, penjualan sampai pemasaran. Ya. Aset, elang punya gudang ya, elang punya gudang berarti dia merupakan distributor yang memang mempunyai risiko yang tinggi terhadap persediaan. Ya. Kemudian elang menggunakan aset berwujud intangible ya, intangible seperti hak pelanggan tadi ya. Elang punya aset berupa informasi tentang pelanggan dan tadi ya pegawai yang kompensasinya tidak berwarna. Resikonya resiko pembelian, resiko penjualan, resiko pemasaran, resiko distribusi, resiko inventaris, dan resiko garansi. Ya, karena tadi garansi juga ada resiko karena sifatnya adalah reimburse. Jadi dibayar dulu sama si elang, nanti di reimburse ditambah dengan profit 5%. Gitu ya. Jadi tetap ada risiko. Karakteristik produknya, karakteristik produk seperti ini, kurang sensitif produk biasa kurang sensitif dalam TNM. Tapi lebih dapat menggunakan fungsi yang dilakukan aset yang digunakan risiko yang ditanggung. Jadi untuk TNM ini enggak, metode yang dipakai TNM ini enggak pas ya, enggak pas. Jadi kalau kemarin kita ingat ya, beberapa bukan kemarin kayak barusan ya, di chapter 13 ada RPM ya, Resale Price Method, mungkin itu yang paling tepat ya, paling untuk distributor. Ya, keadaan ekonomi, produk dan layanan yang sama mungkin memiliki harga yang berbeda di negara yang berbeda. Oke. Jika di lambat, permintaan produk Niko akan menurun. Jadi keadaan ekonomi ini sangat berpengaruh juga di Indonesia dan di Jepang, terutama di Jepangnya ya, sebagai produsennya. Strategi bisnis adalah strategi yang dicermati dalam menggambarkan transaksi dan secara kuat adalah durasi pengaturan dan pertumbuhan bisnis. Oke, saya rasa ini bisa dibaca. Nah, kesimpulan terakhir adalah elang ini merupakan fully page distributor. Baik, untuk soal 2, ini teman-teman nanti baca sendiri aja ya. Baca sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang bisa dimengerti, silahkan info ke saya ya. Ke saya, kita nanti diskusi bareng ya. Terkait dengan soal yang kedua. Oke? Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan?
Oke, kalau nggak ada kita akan bahas terkait dengan ujian yang nanti teman-teman akan hadapi tanggal berapa? 16 ya, teman-teman ya? Kalau nggak salah ya, tanggal 16 ya, kemarin infonya. Oke, soalnya kurang lebih sama strukturnya dengan soal yang UTS, itu yang pertama ya. Oke, jadi kita belajar ya dari di sini. UTS kemarin, ya, dari UTS kemarin, kalau ada pilihan ganda, diminta untuk memberikan penjelasan, kasih aja penjelasan. Walaupun itu sebenarnya udah jelas banget gitu ya, mau jelasin apa lagi. Tulis aja apapun yang relevan lah terkait dengan jawaban tersebut atau soal tersebut. Meskipun kadang nggak nyambung gitu ya dengan apa namanya jawabannya kita pilih gitu ya. Tapi tulis aja ya informasi yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk IC teman-teman ya. IC ini kan teman-teman sebenarnya ada kemudahan ya untuk menjadi IC karena ini open book ya. Open book di rumah pula gitu ya. Jadi mana tahu ya kita teman-teman itu di mejanya, di depan mejanya ada tumpukan buku setinggi 50 cm gitu ya. Ya itu bisa pakai gitu ya. Kita semua buku persiapkan, kemudian semua gadget dipakai. Jadi ketika ada yang harus di-search pakai internet udah cepat gitu ya. Ya, jadi poinnya adalah untuk saya manfaatkan sebaik mungkin. Sebenarnya bukan panjang-panjangan, saya bukan tipe yang semakin panjang jawaban nilainya semakin bagus, tidak sama sekali. Yang saya adalah kata kuncinya. Jadi kalau teman-teman jawabnya singkat, tapi ada kata kuncinya, yaitu benar ya. Karena kan sebenarnya teman-teman harusnya menjawabnya secara singkat, padat dan jelas gitu ya. Namun demikian, kan namanya Isya kan kadang kita ragu ya. Kita udah masuk kata kunci atau belum. Nah kalau teman-teman ragu, tulislah sebanyak mungkin. Ya. Itu baru yang akhir cara seperti itu. Ini jawabannya apa sih? Saya nggak ngerti nih. Gitu ya. Nggak ngerti banget, blank banget. Tulislah sebanyak mungkin gitu ya, yang relevan. Bisa jadi siapa tahu ada yang nyangkut kata kuncinya gitu ya. Kalau nggak yakin, tulislah semuanya yang relevan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan yang sifatnya terbuka, misalnya kemarin nih sebutkan red flags tanpa menyebutkan jumlahnya. Teman-teman jangan terpaku pada satu, terus dijabarkan panjang lebar, bukan itu yang diminta. Kalau teman-teman ditanya seperti itu, tulislah di list dulu paling nggak, list yang banyak, baru nanti dijelaskan. Dijelaskan nggak usah panjang lebar, singkat aja. Yang penting listnya, yang penting poin-poinnya, karena penilaian itu per poin, bukan per penjelasan. Ya. Satu, penjelasannya mantap banget, akan dihitung 1. Kemudian 10, penjelasannya singkat-singkat akan dihitung 10. Jadi ya, itu untuk pertanyaan terbuka yang nggak diberitahu berapa jumlah yang harus teman-teman isi. Gitu ya. Jadi ini penting nih, karena kemarin saya lihat banyak teman-teman yang udah nulis sampai setengah halaman, bahkan 2/3 halaman, tapi poinnya hanya 3. Sementara ada teman lain yang nulisnya hanya sepertiga halaman, poinnya 10. Ya, lebih bagus yang poinnya 10. Dan karena 10 itu relevan semua. Namanya red text itu kan itu sangat terbuka banget tuh. Red text itu semua yang anomali, semua yang janggal. Itu saya kira sangat mudah ya, untuk mengatakan mana red text-nya. Nggak ada yang salah di situ. Kalau bisa menyampaikan, biasanya benar. Ya kecuali yang ngaco banget gitu ya. Kecuali yang ngaco banget. Oke, ya, itu untuk desain. Kemudian untuk kasus ya. Untuk kasus ini sebenarnya kasus di ALK itu bukan kasus yang seperti matematik ya. Bukan seperti matematik atau apa ya, ekonomi seperti itu yang kasusnya ini benar-benar kalau misalnya salah rumus, salah pakai rumus akan salah ya. Nah, maka dari itu untuk kasus ini, untuk kasus-kasus yang sifatnya kualitatif, karena kemudian kasus-kasus juga seperti yang tadi kita bahas ya, menentukan analisis perbandingan, kemudian menentukan kasus usaha, apakah ini page manufacturer, page distributor, atau co-manufacturer atau kontrak manufacturer, kayak gitu-gitu bahan kasusnya ya. Nah, ini juga harus diperhatikan apa namanya jangan menyerah dulu gitu ya. Artinya waktunya dibuat belakangan aja deh untuk menjawab soal-soal kayak gini gitu. Nah, padahal disitulah justru biasanya dosen itu apa ya banyak membantunya di situ. Karena kalau pilihan ganda, gitu, kemudian apa namanya jawaban kasus yang eksak, ya, yang ketemunya harus laba 200 juta misalnya, teman-teman labanya 100 juta itu tadi salah, itu dosen nggak bisa ngapain. Dosen bisa melakukan
pertolongan untuk soal-soal yang seperti itu. Maka soal seperti itu jangan disepelekan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, teman-teman jangan sampai terpaku di pilihan ganda. Ya, nah, pilihan ganda itu misalkan sempurna mungkin. Paling pilihan ganda biasanya hanya 1/5 ya, 20%. Dan lainnya itu esai. Jadi kemarin saya lihat teman-teman ada yang bagus banget tuh di pilihan ganda, tapi kelihatannya kurang waktunya tuh untuk mengerjakan esai dan apa namanya case. Nah, akhirnya esai dan case-nya ini nggak maksimal banget gitu ya, nggak maksimal banget. Ya, jadi kemarin kalau teman-teman masih ingat ketika saya presentasikan hasil UTS itu kan sebenarnya ada yang UTS-nya bagus banget, kemudian ada plan gadanya bagus banget, ada yang esainya hampir sempurna, ada yang case-nya hampir sempurna. Tetapi itu nggak ada di satu orang ya, itu terpisah-pisah. Jadi ada yang pilihan gadanya bagus banget, ternyata di case-nya jatuh. Kemudian ada yang di case-nya bagus banget, di IC-nya biasa aja, di pilihan gadanya biasa aja. Ya, jadi nggak terpusat satu orang. Ya itu bagus juga sih, cuman kan kalau bisa terpusat di satu individu dan satu individunya hampir semuanya, itu kan nanti semuanya nilainya bagus ya, semua dapat A lah, A-1 A. Ya kayak gitu kalau memang kayak itu sobat itu saya nggak kelihatan juga ya. Karena kan nggak harus distribusi normal ya. Ya nggak harus seperti itu, dan nggak boleh dosen pemasaran normal. Disiplin normal dipakai kalau untuk menolak sesuatu. Ya. Jadi kalau memang faktanya nilainya bagus ya udah bagus semua. Ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih untuk persiapan UAS. Ada yang ditanyakan di sini? Izin bertanya, Pak. Ya, Luki, silakan. Berarti komposisi soal UAS-nya itu sama seperti UTS ya, Pak? Saya nggak bilang sama ya. Saya nggak bilang sama, mirip. Oh, berarti bisa saja tidak ada pilgan gitu ya, Pak? Ya, sepertinya sih tetap ada pilgan. Ya, strukturnya mirip-mirip lah seperti itu. Ini kan kerja dosen bareng ya, jadi bisa jadi ada yang merubah atau responnya merubah, kita kan nggak tahu ya. Tapi struktur yang biasa ya, yang biasa seperti itu. Tapi nggak tahu ya nanti seperti apa. Tapi teman-teman persiapan aja ya, karena kemarin di latihan soal yang teman-teman pelajari sebelumnya kan memang beda ya, ada pilihan ganda dan seterusnya. Makanya persiapkan aja lah. Kita kan hanya bisa belajar apa yang udah ada ya, yaitu UTS dan tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Itu aja sih, yes. Saya nggak bisa pastikan. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya ini pertemuan terakhir ya, saya tutup ya. Teman-teman, makasih atas bersama kita selama. Oh ya, gimana? Izin foto bersama, Pak. Oke, siap. Kita foto bersama dulu ya.